Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Masra muslimin, jamaah sholat isya dan sholat tarawih Masjid Al-Barokah yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah Ramadan yang ketiga. Halo Ibu di atas, masih banyak Bu di atas jamaah? Alhamdulillah. Masih semangat Bu? Alhamdulillah ya. Baru pemanasan ya Bu ya, baru 3 hari Insya Allah. Hadirin jamaah yang berbahagia, Ramadan sebagaimana 3 malam yang lalu sudah diuraikan oleh Ustadz yang memberi materi. Dalilnya semua kita sudah hafal ya. Di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita fokus kepada ujung dari ayat ini adalah la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah yang berbahagia, dengan Ramadan datang kepada kita ini, kita akan mendapati 3 kelompok manusia atau muslim di dalam menyikapi datangnya bulan Ramadan. Yang pertama adalah kelompok yang biasa-biasa saja. Jadi hadirnya Ramadan dengan bukan Ramadan sama saja. Yang kedua, golongan orang yang berbahagia, yang bergembira dengan hadirnya bulan Ramadan. Dan yang ketiga, bukan hanya bahagia bergembira tetapi sangat bersemangat. Nah, mengapa seorang muslim bisa dikategorikan menjadi 3 kelompok tersebut? Karena pengetahuannya tentang Ramadan. Kemarin bisa disampaikan, mangsoma Ramadanan imanan wahtisaban buwirolahu mantaqodama misambi. Di antara keutamaan Ramadan itu adalah kalau kita melaksanakan ibadah dengan ikhtisaban, maka buwirolahu, diampuni dosa kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya ibaratkan ya, kalau saya memiliki sebuah arloji antik. Apa itu arloji? Mereknya Philip Patek ya. Tipenya Grand Marble. Itu di dunia hanya 1 diproduksi. Harganya sekitar 495 miliar. Nah, kalau saya ingin jual jam itu, ya, saya berikan kepada seorang pedagang yang biasa lewat itu, entah tukang sayur atau bakso. Kira-kira jam saya itu akan ditawar berapa? Dengan pengetahuan seorang pedagang asongan, mungkin ditawar 100.000, karena dia tidak begitu mengerti tentang jam dan fungsinya jam, ya hanya untuk seperti itu. Kemudian saya coba lagi tawarkan kepada penjual jam di toko jam, mungkin akan ditawar 100.000 atau 10 juta, karena itu sudah nilai yang sangat tinggi. Karena jam tangan untuk apa terlalu mahal. Tetapi ketika saya tawarkan seorang kolektor yang dia mengetahui nilai seni dan nilai antiknya barang tersebut,
maka dia akan berani membayar dengan 100 miliar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membedakan nilai sebuah barang, nilai sebuah value ketika orang mengetahuinya. Demikian pula dengan Ramadan. Sejauh mana kita menghargai Ramadan ini hadir di usia kita, maka sejauh apa pengetahuan kita tentang Ramadan memberi manfaat kepada kita. Ramadan adalah sebuah karunia yang besar yang hanya diturunkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Hari ini mungkin ada yang berusia 40 tahun, ada yang 50 tahun, bahkan mungkin ada yang lebih. Artinya 50 kali, 40 kali juga kita bertemu dengan bulan Ramadan. Tetapi pertanyaannya, dari sekian Ramadan yang kita jumpai itu, dari sekian waktu yang Allah berikan kepada kita, maka manakah waktu yang kita dapatkan adalah yang paling bernilai? Seperti jam tangan si Patek Philippe tadi. Mari kita merenungkan bahwa hadirnya Ramadan tahun ini barangkali Allah sangat menyayangi kita. Allah tahu bahwa kita banyak kesalahan. Allah tahu bahwa kita masih belum cukup bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hadirnya Ramadan ini mestinya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan ketika kita menggunakan itu, maka akan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan kita. Sehingga jangan sampai kemudian kita termasuk di dalam hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa kam min so'imin laisa lahu min saumin illa ju'i wal atos. Berapa banyak orang Islam, orang Muslim yang ia berpuasa tetapi tidak mendapatkan kebaikan apapun dari puasanya itu selain lapar dan haus. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ramadan, bulan mulia, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, bahkan di setiap malamnya. Kemarin kita mendengar tausiah seperti itu. Setiap malam Allah memberikan pintu pengampunannya. Pertanyaannya, apakah kita datang kepada Allah untuk meminta ampun? Apakah kita datang kepada Allah mengakui bahwa kita ini banyak kesalahan? Dan lain sebagainya. Ramadan menghantarkan kita kepada 3 perilaku tadi. Kalau kita hari ini masih biasa-biasa saja melihat Ramadan, patut kita introspeksi kepada diri kita. Jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir kita. Jangan-jangan kita tidak akan bisa menuntaskan Ramadan ini sampai 29 hari. Hadirin jamaah rahimakumullah. Coba saya tanya, siapa tadi yang berangkat dari rumah niat pergi ke masjid, kemudian di depan pintu dalam hati mengatakan nawaitu i'tikaf li hadzal masjid lillahi ta'ala? Atau yang kemudian berniat dari rumah masuk ke dalam masjid adalah dalam rangka thalabul ilmi? 2. Atau kemudian datang ke masjid kemudian berniat silaturahmi? 4. Apakah berniat dari rumah menyiapkan harta atau materi kemudian kita infakkan, sedekahkan, dan seterusnya dan seterusnya. Pengetahuan kita bahwa Ramadan tidak biasa sehingga kita termotivasi untuk melakukan itu lebih. Kita yakin karena Allah telah bersabda di dalam hadis qudsi, setiap amal Bani Adam adalah untuknya kecuali puasa. Itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberi ganjarannya.
Dan Allah ketika memberi ganjaran itu tidak terhitung, terserah Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, oleh sebab itu hari masih panjang di bulan Ramadan, kita bermohon kepada Allah semoga kita diberikan kesehatan semuanya, amin. Diberikan kemudahan untuk melakukan amal-amal soleh. Duduknya kita di dalam majelis ini kita bisa sambil berzikir dengan pengetahuan kita bahwa Allah dekat, Allah maha mendengar, maha pengampun. Dalam hati kita beristighfar, astagfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dalam hati, setiap napas kita manfaatkan di bulan Ramadan ini, kita ucapkan kalimat-kalimat thayyibah, maka itulah yang membedakan seorang muslim di dalam interaksinya di bulan Ramadan. Tidak banyak berucap sesuatu yang langgui, yang tidak bermanfaat, tetapi lebih banyak merenungkan akan dirinya, bagaimana kemudian kita membawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan, maka kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak termasuk yang dicela di dalam hadis. Sungguh celaka orang yang menjumpai Ramadan kemudian dia tidak diampuni dosanya. Doa itu diucapkan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah naik ke atas mimbar, maka Rasulullah mengatakan amin 3 kali. Salah satunya adalah mengaminkan doa malaikat Jibril yang mengatakan, celakalah orang yang berjumpa dengan Ramadan tetapi tidak diampuni kesalahan dan dosanya. Rasulullah makhluk yang mulia mengatakan amin. Hadirin rahimakumullah, Ramadan bulan mulia, bulan penuh keberkahan, dan yang terpenting bulan dibukanya ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita punya potensi dihapuskan kesalahan-kesalahan kita setahun yang telah lampau. Tahukah kita akan hal tersebut? Yakinkah kita kepada janji Allah tersebut? Nah, kemarin yang disampaikan oleh Ustaz Zilal, imanan wahtisaban. Imam An-Nawawi mengatakan imanan di sini adalah keyakinan perintah Ramadan berpuasa dari Allah, dan Allah membalas dengan balasan yang Allah sendiri tanpa hitung-hitungan. Ihtisaban, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tetangga kita, bukan karena teman kita, bukan karena apapun, tetapi karena benar-benar Allah Subhanahu wa taala. Bu, masih semangat Bu? Iya. Semoga ibadah kita semakin hari bukan hanya semakin banyak, tetapi semakin khusyuk, semakin dengan penuh penghayatan. Hari demi hari belum tentu kita sama, belum tentu kita di ujung Ramadan bisa selamat. Di dalam kalimat la'allakum tattaqun, di dalam bahasa Arab kalimat la'ala di sini tidak semua orang mukmin, orang Islam akan mendapatkannya, tetapi hanya mereka yang bersungguh-sungguh saja. Oleh sebab itu panggilan ya ayyuhalladzina amanu diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Tidak semua orang Islam yang berjumpa Ramadan mendapatkan keutamaan Ramadannya. Hanya mereka yang bersungguh-sungguh saja, yang mengerti akan keutamaan Ramadan, yang akan memenangkan ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, usia kita dipanjangkan dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, amin. Dalam keadaan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan kemudian kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan dan Allah mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita semuanya. Saya akhiri kultum malam hari ini, mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.